Shalom Bapak Ibu Saudara, baik yang hadir di sini maupun yang sedang menonton tayangan ini. Selamat pagi, selamat datang, selamat beribadah. Kita bersyukur karena anugerah Tuhan, karena kemurahan Tuhan kita dapat berkumpul, kita dapat bersatu kembali di tempat ini. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk memulai ibadah kita pada hari ini dan mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih untuk anugerah Tuhan, untuk kemurahan Tuhan, untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh ada pada hari ini, itu semua karena kebaikan Engkau Tuhan. Bapa, kami datang ke hadirat Engkau, kami merendahkan diri kami nyatakan Kaulah Tuhan yang besar, Kaulah Tuhan yang hidup, Kaulah penolong, Kaulah pembela kami. Ya Bapa, kami percaya saat kami datang ke hadirat-Mu, mukjizat akan terjadi. Boleh ada kesembuhan, boleh ada lawatan, boleh ada kelepasan, dan kami percaya nggak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan, dan kami mau memulai ibadah kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, segala pujian, hormat, syukur kami hanya bagi nama-Mu. Haleluya, amin. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Kita berterima kasih atas anugerah-Nya, atas kasih setia-Nya dalam kehidupan kita. Mari sama-sama katakan, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu. Kami memuji Kau Tuhan, Memuji, dan kami bersyukur. bersyukur, Amin. memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, Terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setia-Mu di dalam hidupku.
setiamu. Penyertaan-Mu Tuhan tak pernah terlambat bagi kami. Penyertaan-Mu sempurna, Ya Tuhan, terima kasih. janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Mari berikan ucapan syukur yang terbaik bagi Dia, karena Dia Allah yang patut ditinggikan, Dialah Tuhan yang patut diagungkan. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau Tuhan yang baik, Kau Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, Kaulah Tuhan penolong, Kaulah Tuhan pembela kami. Kami bersyukur atas kasih setiamu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, tiada Tuhan selain Kau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Ya Bapa, inilah pengakuan iman kami. Terima kasih untuk setiap anugerah-Mu Tuhan. Terimalah Tuhan setiap pujian, hormat dan syukur kami. Biarlah Engkau yang ditinggikan di atas ucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan, kami siap memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama bangkit berdiri. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Dia telah mati, Dia telah bangkit, Dia yang menyelamatkan kita. Dia sungguh baik. Sama-sama katakan, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Amin. Dia sungguh baik. Dia Tuhan yang ada dalam kita. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuh hati kami. Dia penuhi hatiku Dengan kuasa kasih-Nya, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Sama-sama nyatakan, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. namanya Yesus. Yesus, Amin. Dia baik bagiku. Dia
Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dia sungguh baik. Oleh kuasa darahnya kita bebas. Bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Amin. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Oleh kuasa darahnya kita bebas. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Amin. Haleluya. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan hari ini juga kita boleh mengingat pengorbanan Tuhan. Karena salibnya kita boleh hidup. Karena salibnya, karena pengorbanannya kita boleh menang. Mari sama-sama kita katakan, hanyalah Dia yang hidup dalam hidup kita. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Dialah sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Sama-sama kita nyatakan, Karena salib-Mu Ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Salib-Mu ku hidup, Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu saya serahkan kepada hambanya yang melayani. Karena salib-Mu
Haleluya Yesus, haleluya. Pagi yang indah ini Tuhan, kami datang kepadamu Amin. untuk memuji Tuhan. Terlebih saatnya bagi kami untuk mendengarkan sebagian dari firman Allah. Ya Roh Kudus beracara di tengah-tengah kami. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu pada saat ini. Biar kebenaran firman boleh disampaikan untuk sidang jemaat Tuhan. Dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman Allah. Terima kasih Tuhan, beracaralah di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini bersyukur kepada Tuhan karena segala kebaikannya dalam kehidupan kita. Kalau kita boleh ada sebagaimana ada saat ini adalah karena kemurahan daripada Allah. Pagi hari ini kita akan membaca firman Allah yang diambil di dalam Yesaya pasal 59 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Yesaya pasal 59 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini firman Tuhan berbicara tentang hambatan atau penghalang dari doa-doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Setiap orang punya pergumulan. Setiap orang punya masalah. Tentunya masalah satu dengan yang lain berbeda. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam menghadapi pergumulan-pergumulan itu, tentunya kita rindu bahwa masalah itu cepat berlalu, bisa terselesaikan secepatnya. Ya, bahwa kita sering berseru dan memohon kepada Tuhan agar Tuhan memberikan jalan keluar, agar Tuhan memberikan pertolongan dalam kehidupan kita masing-masing. Pada pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita kembali bagaimana kehidupan kita di hadapan Tuhan, bagaimana keadaan kita di hadapan Tuhan, yang sesungguhnya apa yang kita lakukan, dan dikala kita menghadapi segala sesuatu, apakah kita pernah memeriksa diri kita masing-masing? Adakah hal-hal sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Sebagaimana firman Tuhan pada pagi hari ini berkata bahwa sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia sanggup melakukan segala perkara. Bahkan lebih jauh dikatakan tadi bahwa pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Ya, Allah kita bukan Allah yang tuli. Ya, Dia Allah yang mendengar. Allah yang mengetahui setiap keberadaan kita. Tetapi firman Tuhan di dalam ayat yang kedua katakan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatan, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita kembali masuk dalam perjamuan kudus, mengingatkan kita kembali akan pengorbanan Yesus di kayu salib. Ya, luar biasa Tuhan baik, amat baik dalam kehidupan kita. Kita ini adalah orang yang berdosa, tetapi oleh kasih karunia daripada Allah, lewat pengorbanan Yesus di kayu salib, maka dikala kita datang dan percaya kepadanya, Tuhan akan memberikan pengampunan. Namun banyak orang
enggak datang kepada Tuhan. Banyak orang tidak mau menerima keselamatan. Banyak orang tidak mau menerima pengampunan. Ya, walaupun mereka menyadari bahwa mereka ada di dalam kuasa dosa, tetapi mereka tidak datang kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini apa hal yang membuat kita sampai Tuhan tidak menolong, sampai di mana Tuhan tidak mendengarkan teriak kita minta tolong kepada Tuhan? Bukankah janji-janji Tuhan berkata bahwa berserulah kepadaku, maka aku akan mendengar engkau. Aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar, hal-hal yang tidak engkau pahami. Itu adalah janji Tuhan. Tetapi sering kita hanya memegang janji itu. Sering kita hanya ingat janji itu. Tetapi kita tidak pernah memeriksa kehidupan kita. Apakah sesungguhnya kita hidup di dalam Tuhan? Hidup benar di hadapan Tuhan? Atau masih ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Janji Tuhan ya dan amin. Tetapi ada hambatan-hambatan yang membuat kita tidak menerima pertolongan daripada Allah. Yang tadi adalah segala kejahatan dan dosa-dosa yang kita perbuat. Pagi hari ini kalau kita melihat dalam firman Tuhan di dalam 2 Tawari pasal 7, 2 Tawari pasal 7 ayat yang ke-14, firman Tuhan berkata, di dalam 2 Tawari pasal 7 ayat yang ke-14, dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Ini adalah janji Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Ada hal bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Tuhan mendengar seruan doa kita. Tetapi di dalam Yesaya tadi katakan bahwa tangan Tuhan itu bukan kurang panjang untuk menyelamatkan. Telinga Tuhan bukan kurang tajam untuk mendengar seruan kita. Tetapi apa yang membuat hal itu tidak terjadi? Perkara-perkara yang besar dalam kehidupan kita adalah segala dosa dan kejahatan. Oleh karena itu firman Tuhan menegaskan di dalam 2 Tawarik ini, bagaimana Salomo berhasil membangun bait Allah. Salomo berhasil membangun istana yang megah. Tetapi Tuhan ingatkan kepada mereka. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-13 katakan, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melenyapkan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Ya. Ada masa-masa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan mereka. Ada satu hal akibat dosa yang diperbuat mereka, sehingga Tuhan menutup langit, sehingga tidak ada hujan. Tetapi dikala mereka sadar dan mau datang kepada Tuhan, Tuhan akan menolong mereka. Tuhan akan memberkati mereka. Oleh karena itu ada 3 hal yang kita lihat di sini yang harus kita perbaiki, dan ini juga merupakan dosa yang terjadi, yang sering terjadi dalam kehidupan umat Tuhan. Ayat yang ke-14 tadi.
dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri. Lawan kata dari merendahkan diri apa Bapak Ibu Saudara? Meninggikan diri. Ya. Ini dosa yang sering terjadi. Adalah kesombongan. Ini yang Tuhan katakan. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Kesombongan inilah yang sering terjadi dalam kehidupan manusia. Kalau kita lihat sejarah manusia pertama bagaimana mereka jatuh di dalam dosa. Hawa terbujuk rayuan daripada iblis yang mengatakan bahwa kalau kamu makan buah ini, maka kamu akan menjadi sama seperti Allah. Ini yang terjadi dalam kehidupan manusia. Kesombongan, kecongkakan. Dan Tuhan tidak ingin hal itu terjadi dalam kehidupan umatnya. Sehingga Tuhan ingatkan, carilah Tuhan, rendahkan diri, ya, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri. Adakah selama ini kehidupan kita tidak lagi tunduk kepada Allah, merasa hebat, merasa tidak perlu Allah dalam kehidupan kita? Ingin, bahkan kalau bisa, ingin menyamakan sama seperti Allah. Itu yang dosa yang dilakukan oleh manusia pertama. Ya, terpengaruh dengan rayuan iblis pada waktu itu. Sehingga pada akhirnya mereka terbuang dari Taman Eden, diusir dari Taman Eden. Demikian juga kalau kita melihat Lucifer pada waktu itu bagaimana kehidupan seorang pemuji penyembah Allah pada waktu itu. Tapi dia ingin menyamai Allah yang maha tinggi. Tidak puas dengan apa yang diterimanya, yang diberikan kepadanya. Ingin menyamakan diri, ingin menyamai Allah. Sehingga akhirnya dia terbuang dari hadapan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kesombongan itu yang menghancurkan kehidupan umat manusia. Tuhan merindukan umatnya, merendahkan diri di hadapannya. Tunduk di hadapan Tuhan. Dan mengikuti perintah-perintah yang daripada Allah. Kesombongan-kesombongan yang lain juga yang terjadi. Kalau kita memperhatikan di dalam Lukas pasal 18. Di dalam Lukas pasal 18, bagaimana kita melihat di situ satu situasi, satu keadaan yang mengingatkan kepada kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Di dalam Lukas pasal 18 ayat yang ke-9. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kesombongan itu adalah menganggap diri paling hebat, paling benar, pendapatnya paling benar, orang lain itu nggak ada apa-apanya. Mungkin kadang-kadang kita nggak sadar. Sehingga di sini Yesus memberikan satu perumpamaan. Ayat yang ke-10 katakan, ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lainnya pemungut cukai. Perhatikan ayat yang ke-11-nya.
Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan sepersepuluh dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Ayat yang ke-14. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu tidak, sebab barang siapa yang meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Haleluya. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kita melihat di sini? Kesombongan, merasa diri paling benar, paling hebat, pendapatnya, idenya. Kadang-kadang kita tidak sadar hal demikian, ya, dalam kehidupan kita. Ya. Yesus memberikan perumpamaan bagaimana orang Farisi berdoa, membanggakan dirinya. Saya paling hebat, paling benar, pengetahuan saya. Ya. Masalah agama, ya, tadi ritual-ritual puasa dalam seminggu 2 kali. Perpuluhan tidak ketinggalan. Tapi dia merendahkan orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan tidak suka seperti itu. Kita tidak terlepas dari kekurangan, dari dosa dan kesalahan. Yang kita lakukan itu adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Memohon belas kasihan Tuhan. Memohon pertolongan Tuhan. Dia adalah Allah Maha Pengasih. Dia Allah yang mengampuni segala dosa-dosa kita. Kesombongan itu di hadapan Tuhan. Kalau kita melihat di dalam Amsal pasal 16. Coba kita lihat satu kebenaran firman Tuhan. Di dalam Amsal pasal 16 ayat yang ke-5. Amsal pasal 16 ayat yang ke-5 firman Tuhan katakan, setiap orang yang tinggi hati adalah apa Bapak Ibu Saudara? Adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Kesombongan adalah merupakan kekejian di hadapan Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan tadi, ya umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Karena kesombongan, tinggi hati, keangkuhan adalah kekejian di hadapan Tuhan. Tuhan tidak mau hal itu terjadi pada umatnya. Tuhan tidak mau itu terjadi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah kita dosa seperti itu. Biar kita jauhkan dari kehidupan kita masing-masing. Bahkan lebih jauh firman Tuhan katakan kalau kita melihat di dalam Yakobus pasal 4. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata, Allah menentang, bagian B-nya saja, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Mau dikasihi Tuhan? Mau dikasihi Tuhan Bapak Ibu Saudara? Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Sehingga Dia yang meninggikan kita. Dia yang mengangkat kita.
menjadi kekasih-kekasihnya. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kita melihat di sini bahwa bukannya kita merendahkan diri, tapi sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ya. Kita kembali lagi di dalam 2 Tawari pasal 7 tadi, ayat yang ke-14. Dikatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari Tuhan. Ada masa-masa di mana orang tidak lagi peduli kepada Tuhan. Ada saat-saat orang tidak lagi membutuhkan Tuhan dalam kehidupannya. Dia merasa hebat. Itu juga yang terjadi dalam kehidupan Raja Nebukadnezar pada waktu itu. Dia tidak perlu Tuhan lagi. Bahkan dia melebihi Allah pada waktu itu. Sehingga pada akhirnya apa? Dia harus menerima satu kenyataan. Dia menjadi sama seperti binatang. Satu keadaan kondisi yang terjadi dalam kehidupannya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudaraku, marilah kita senantiasa mencari Tuhan. Kita membutuhkan Tuhan. Ya, sidang jemaat Tuhan boleh hebat. Boleh memiliki segala sesuatu di dunia ini. Tetapi satu hal, kita membutuhkan Tuhan. Oleh karena itu carilah Tuhan. Carilah Tuhan dalam kehidupanmu. Firman Tuhan berkata di dalam Amos pasal 5, ayat yang ke-4 dan 6. Mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kita kembali kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ini yang merupakan pesan firman Tuhan bagi kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Di dalam Amos pasal 5 ayat yang ke-4 dan 6 dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Ayat yang ke-6, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Ya, luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Memang masa-masa seperti ini, ya kita juga nggak bisa mencas ya. Masa corona seperti ini, mungkin kita terlena dengan situasi yang semua sekarang diberikan sarana-sarana yang membuat kita kadang-kadang ya terlena. Rasanya untuk datang ke gereja sekarang kayaknya sesuatu hal yang berat. Di rumah juga bisa ibadah. Ya, benar itu nggak salah. Tapi benar nggak kita? Saya waktu masa-masa awal pandemik, saya kalau ibadah walaupun online, saya di gereja gitu. Ya awal-awalnya kita beberapa orang, tapi terakhir saya sendiri. Nggak masalah. Rasanya kalau saya di gereja itu bedalah gitu. Ya. Pagi-pagi kesini seperti biasa datang. Beribadah kepada Tuhan. Ya. Di rumah bukan salah, enggak. Tapi banyak hal yang gimana ya? Kendala-kendala yang dihadapi. Benar enggak? Atau hanya sebagai rutinitas saja? Nah ini tantangan sekarang zaman AKB sekarang. Bagaimana kita diperbolehkan lagi beribadah kepada Tuhan, ini tantangan. Kadang-kadang nggak habis pikir. Kita bisa kemana-mana, keliling kemana-mana. Tapi untuk ibadah
Kalau alasannya takut corona, tapi kok bisa kemana-mana gitu kan. Ya. Nah ini tantangan bagi kita. Carilah Tuhan. Carilah Tuhan. Kita mau cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, lebih lagi. Bukan sesuatu hal yang salah kita ibadah di online di rumah, enggak salah. Tapi kalau kita ada kesempatan untuk datang di rumah Tuhan, itu alangkah baiknya. Dalam firman Tuhan katakan, aku bersuka cita ketika orang berkata, marilah kita datang ke rumah Tuhan. Ya. Aku bersuka cita, aku bergembira. Ketika orang berkata, marilah kita datang ke rumah Tuhan. Apakah hal itu ada dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan? Mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya. Ini tantangan. Kita harus mulai bangkit kembali. Ya. Saya tidak menyalahkan ibadah online di rumah. Silakan. Tapi bila ada kesempatan kita untuk bisa datang, kenapa tidak? Ya, kecuali memang untuk usia belum dimungkinkan. Tapi sekarang enggak. Kalau memang badannya sehat, enggak masalah, kenapa tidak gitu? Ya, kenapa tidak? Firman Tuhan tadi katakan, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Di dalam Mazmur pasal 9 ayat yang ke-11. Kita melihat satu kebenaran firman Tuhan mengingatkan kita kembali. Apa janji Tuhan, apa firman Tuhan buat kita saat ini. Dalam Mazmur 9 ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata, orang yang mengenal namaku percaya kepadamu. Saya ulangi sekali. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu. Sebab tidak kutinggalkan orang yang mencari Engkau ya Tuhan. Tidak kau tinggalkan. Ya, saya ulangi. Sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari Engkau ya Tuhan. Tuhan tidak akan tinggalkan dalam kehidupan kita. Kalau kita mencari Dia. Carilah Dia dengan sungguh-sungguh. Sekalipun ada tantangan-tantangan, ada pergumulan-pergumulan yang kita hadapi, tambah lebih lagi cari Tuhan. Dan yang ketiga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini yang harus, kalau kita menyadari tadi itu, di mana kita tidak lagi merendahkan diri di hadapan Tuhan, ada kecongkakan, ada kesombongan, ya, di mana kita tidak mencari Tuhan. Kalau kita menyadari hal itu, apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Adalah bertobat. Ya, kita kembali lagi di dalam 2 Tawarikh 7 ayat yang ke-14 tadi. Dikatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Dengan kata lain, bertobat. Kalau selama ini kita begitu angkuh dan sombong. Ya. Kalau selama ini kita tidak lagi mencari Tuhan. Karena merasa kita udah hebat, udah kuat, udah pinter. Saatnya bagi kita untuk mau bertobat di hadapan Tuhan. Bertobat di hadapan Tuhan. Ya. Masih ingat tentang Niniwe? Bangsa yang besar, kota yang besar yang berpenduduk banyak. Dikala waktu itu Tuhan merancangkan karena perbuatan dosa mereka akan ditunggal balikan, dihukum. Tetapi waktu Yunus menyampaikan kabar pada mereka, rajanya, rakyatnya, bahkan ternak-ternaknya berpuasa.
bertobat dan mencari Tuhan. Nanti bisa baca itu di dalam Yunus pasal 3. Bagaimana Tuhan tidak jadi menghukum kota Niniwe. Karena apa? Mereka bertobat. Berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Demikian juga kita yang hadir pada pagi hari ini. Saya tidak tahu keberadaan kita. Tetapi firman Tuhan katakan kalau kita mungkin tadi memiliki keangkuhan hidup, kesombongan. Mungkin kita tidak lagi mencari Tuhan. Tetapi firman Tuhan sampaikan pada pagi hari ini. Untuk kita berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Dari perbuatan-perbuatan yang jahat. Maka Tuhan, firman Tuhan katakan tadi. Katakan, maka aku mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka. Serta memulihkan negeri. Tuhan mau memulihkan keadaan kita. Bertobatlah di hadapan Tuhan. Dosa apapun ya kita lakukan saat ini, datanglah kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-9. Ayat ini sering kita baca. Mengingatkan kita kembali. Ya, di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-9. 1 Yohanes, maksudnya 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia mengampuni segala dosa kita. Dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya. Lebih jauh lagi lewat pengorbanan Yesus di kayu salib. Yang kita ingat pada pagi hari ini. Kalau kita melihat di dalam 1 Petrus. Ya, 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-18-19 katakan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana. Bukan pula dengan perak atau emas. Melainkan dengan darah yang mahal. Yaitu darah Kristus. Yang sama seperti darah anak domba. Yang tak bernoda dan tak bercacat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Biar saat ini mungkin selama ini ada hambatan-hambatan. Sehingga doa kita enggak didengar. Pagi hari ini mungkin ada dosa, keangkuhan, kesombongan, ya, kecongkakan. Tidak mencari Tuhan. Tapi firman Tuhan, kalau kita berbalik dari jalan-jalan kita, dari perbuatan jahat kita, Tuhan akan mendengarkan dari surga dan memulihkan. Amin buat firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami muliakan dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur buat firman-Mu. Biar firman-Mu memberkati dan menguatkan kami. Semakin mencari Tuhan, semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami percaya Engkau akan memulihkan keadaan kami dan memberkati kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya undang para pelayan-pelayan perjamuan kudus maju ke depan dan kita nyanyikan pujian Darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Haleluya Yesus, haleluya. Saat ini Tuhan kami ada di hadapan-Mu Bapa. Kami bersyukur buat pengorbanan-Mu buat kami Bapa. Dan saat ini Tuhan kami akan menerima roti dan anggur. Ini bukan makanan dan minuman biasa. Tetapi ini kan melambangkan tubuh dan darah Kristus. Yang telah dikorbankan bagi kami. Sehingga kami tadinya orang yang berdosa.
kami boleh dibenarkan, kami boleh disucikan, kami boleh ditebus oleh darah Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mohon berkat Allah atas roti dan anggur ini. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Turunlah berkat Allah atas roti dan anggur ini. Setiap yang menerima tubuh dan darah-Mu, menerima kekuatan yang baru, persekutuan, mukjizat, kelepasan yang daripada Allah. Terima kasih Bapa. Pakailah para pelayan-pelayan Tuhan yang melayani pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Darah-Mu. Darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Darah-Mu. Darah-Mu Yesus, sucikan daku. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, peganglah roti di tangan kanan. Dan sebelum kita makan dan minum tubuh dan darah Kristus, mari datanglah secara pribadi di hadapan Tuhan saat ini. Adakah hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Bereskanlah di hadapan Tuhan, akuilah di hadapan Tuhan. Sehingga waktu kita menerima tubuh dan darah Kristus, kita menerima berkat Allah. Kita menerima kelepasan. Kita menerima kekuatan, kesembuhan yang daripada Allah. Datanglah secara pribadi di hadapan Tuhan. Ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Peganglah roti di tangan kanan dan angkatlah tinggi-tinggi. Dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu,
telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakan pengorbanan Yesus? Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Syukur, syukur. Peganglah cawan di tangan kanan dan angkatlah tinggi-tinggi. Mari kita muliakan darah Kristus yang telah tercurah, menyucikan segala dosa-dosa kita. Sehingga kita boleh menjadi putih bersih seperti bulu domba, seperti salju. Haleluya Yesus, haleluya. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Percayakan darah Kristus menyucikan kita? Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau baik, sungguh baik Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Dan kami percaya pagi hari ini, hidup kami bukan kami lagi, tetapi Kristus yang hidup. Kristus yang berkuasa dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kelepasan. Amin. Terima kasih untuk kesembuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa. Kami memuji kebesaran-Mu. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Baik. Ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan. Warta Jemaat Minggu 7 Maret 2021. Persembahan bisa menggunakan amplop yang tersedia sebagai berikut. Amplop putih untuk persembahan umum, amplop khusus untuk perpuluhan. Persembahan dilakukan dengan cara jemaat mengambil amplop-amplop yang tersedia. Sebelum pulang, amplop dimasukkan ke kotak yang telah disediakan atau bisa melalui transfer ke rekening gereja. Nomor rekening gereja sebagai berikut. Lalu pendaftaran ibadah dilakukan mulai hari Senin dan ditutup paling lambat hari Kamis pukul 5 sore atau akan ditutup sebelum Kamis jika sudah penuh. Bagi jemaat yang tidak bisa hadir offline ataupun onsite,
dapat mengikuti ibadah secara live streaming setiap hari Minggu di channel YouTube GBI Paturyani pukul 7 atau setiap hari Senin di channel YouTube GBI Suryani pukul 7. Ibadah remaja dan pemuda hari ini, Minggu 7 Maret 2021 pukul 9 pagi, bertempat di Gereja Suryani dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Persekutuan doa remaja dan pemuda, Selasa 9 Maret 2021 pukul 6 sore, bertempat di Gereja Suryani dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Persekutuan doa umum, Rabu 10 Maret 2021 pukul 18.30, bertempat di Gereja Suryani dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Bagi jemaat yang tidak bisa hadir, dapat mengikuti secara online melalui aplikasi Zoom. Link akan dibagikan pada hari persekutuan. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan panduan tata cara menggunakan Zoom, dapat mengambilnya di depan sesudah ibadah selesai. Lalu pengumuman KPA Suryani, ada gambar tayangannya. Dalam rangka Paskah, Sekolah Minggu Suryani akan mengadakan kegiatan berbagi sesama dengan tema Senyummu Senyumku. Kegiatan ini adalah mengumpulkan barang-barang yang layak dipakai atau digunakan. Misalnya buku, pakaian, sepatu, tas, mainan, dan lain-lain yang masih layak pakai dan akan diberikan kepada pelayanan misi di daerah dan juga keluarga-keluarga yang membutuhkan. Waktu pengumpulan dimulai dari hari ini, tanggal 14, 21, 28 Maret, dan tanggal 4, tanggal 11 April 2021, setiap pukul 8.15 sampai jam 9 bertepat di Gereja Suryani. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi Saudari Angel dan Saudari Fiona. Himbauan kesehatan bagi kita semua, istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, berjemur, minum vitamin C, tidak keluar rumah jika tidak penting, selalu pakai masker, menjaga jarak, dan sering mencuci tangan. Lalu, jemaat yang berulang tahun di bulan Februari sebagai berikut. Selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di bulan Februari. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya, kejayaan dan kehormatan. Selamat ulang tahun sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati. Lalu kita juga sama-sama berdoa bagi jemaat yang memerlukan dukungan doa. Untuk Ibu Widya dalam pemulihan, Ibu Hani sakit kaki, Bapak Sengseng dalam pemulihan, Ibu Nurbeti leher masih agak kaku, Ibu Neri sakit pinggang dan sakit kaki, Ibu Lisnawati dalam pemulihan, Ibu Natalia sakit kaki, dan jemaat yang sedang proses skripsi ada Saudari Gebi, Melisa, Mersindi, Ananda, anak-anak sekolah minggu yang sedang menghadapi ujian tengah semester, remaja dan pemuda, sekolah, kuliah, dan pekerjaan, lalu seluruh sidang jemaat agar Tuhan yang senantiasa memimpin dan menyertai serta memberikan kesehatan. Berikut pengumuman pada hari ini dan saya serahkan kepada Bapak Pemuda Muda Yosia Nazara. Saya undang sidang jemaat Tuhan, bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan telah hadir di tengah-tengah kami, dan kami mau belajar terus, oh Tuhan. Oh Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, mencari Tuhan, dan oh Tuhan bertobat dari jalan-jalan kami yang jahat, sehingga kami boleh oh Tuhan merasakan pertolongan Tuhan, pemulihan dan keberkatan yang daripada Allah. Kami berdoa saat ini buat sidang jemaat Tuhan yang sebentar membawa persembahan, perpuluhan. Oh Tuhan, persembahan rutin kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan yang berkati, Tuhan yang balas dengan berkat Allah yang berkelimpahan. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang melayani pagi hari ini. Tuhan yang pakai menjadi alat di tangan Tuhan. Kami menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Tuhan yang memelihara mereka,
Tuhan yang memberkati, Tuhan yang meneguhkan iman percaya mereka, dan Tuhan yang memberikan kesehatan yang sempurna Bapa. Amin. Oh Tuhan, dan perlindungan Allah senantiasa ada dalam kehidupan mereka. Apapun yang mereka kerjakan, oh Tuhan, usaha pekerjaan berkati dengan luar biasa Bapa. Karena sumber berkah hanya daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada kesempatan ini Tuhan kami berdoa buat sidang jemaat yang sakit, yang namanya tadi telah disebutkan satu persatu. Apapun kondisi, keadaan, sakit, penyakit yang dialami mereka, kami bersepakat saat ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang menjamah, Tuhan yang menyembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Tangan Allah yang Maha Kuasa saat ini menjamah, menyembuhkan segala sakit penyakit. Ada pemulihan, ada kesembuhan, ada kekuatan yang baru yang daripada Tuhan diterima, dialami oleh sidang jemaat-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa Tuhan buat anak-anak sekolah minggu. Oh Tuhan, anak remaja yang sekolah, yang kuliah, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memelihara, Tuhan yang membuat mereka berhasil. Oh Tuhan, dalam studi mereka, dalam sekolah mereka, khususnya beberapa orang yang sedang, oh Tuhan, skripsi saat ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menolong mereka Bapa. Tuhan berikan semangat, oh Tuhan, hikmat yang daripada Allah, sehingga mereka boleh dapat menyelesaikan skripsi mereka. Oh Tuhan, tepat pada waktunya, karena Tuhan menolong dan menyertai mereka. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau selalu ada bersama dengan sidang jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih mereka yang UTS juga. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Oh Tuhan, Engkau menolong mereka Bapa. Oh Tuhan, berikan hikmah kepintaran. Oh Tuhan, yang daripada Allah, sehingga mereka sukses. Oh Tuhan, dalam ujian tengah semester. Amen. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur buat segala apa yang Tuhan lakukan. Oh Tuhan, di tengah-tengah umat Tuhan pada pagi hari ini. Kami tetap berdoa buat bangsa dan negara kami. Buat pemerintahan yang ada. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberikan hikmah kepada pemimpin-pemimpin kami. Oh Tuhan, dalam pemulihan ekonomi dan khususnya pandemi yang saat ini, oh Tuhan, dalam oh Tuhan menggalakkan oh Tuhan vaksinasi, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau yang turut campur tangan dan menolong Bapa. Tuhan pasti, dan kami percaya Tuhan yang memulihkan keadaan negara kami, pemerintahan kami, bahkan ekonomi oh Tuhan di negeri kami, di kota kami. Tuhan memulihkan dan memberkatinya. Perlindungan Allah yang sempurna atas seluruh kami, atas seluruh sidang jemaat Tuhan di tempat ini. Sebentar Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kembali ke tempat dan rumah kami masing-masing. Kami mau penyertaan Allah, perlindungan Allah atas kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kami akhiri ibadah raya kami pagi hari ini. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati usaha dan pekerjaanmu, Tuhan yang meneguhkan dan menguatkan iman percayamu, Tuhan yang menaungi dan melindungimu dan memberikan kasih karunia. Terimalah dan pulanglah, terima berkat yang daripada Allah. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, turunlah berkat Allah atas umat Tuhan. Amin. Dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang percaya sama-sama katakan amin.